Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julan Al-Fatir dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan IM 17056250036 dari asal Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik pelindungan data pribadi konsumen yang saat ini menjadi isu yang sangat penting di era digital. Di tengah perkembangan teknologi dan transaksi online yang semakin meningkat, data pribadi konsumen seringkali dikumpulkan, disimpan, bahkan disalahgunakan tanpa disadari oleh pemiliknya. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap konsumen. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian data pribadi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian data pribadi, risiko penyalahgunaan, serta bagaimana pelindungan data pribadi konsumen menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta hal-hal yang lainnya yang terkait. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah data pribadi. Data pribadi itu apa sih? Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang dapat mengidentifikasikan individu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh data pribadi konsumen antara lain ada. Dan selanjutnya adalah resiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Coba kalian bayangin deh, misalnya kalian mempunyai data pribadi yang digunakan untuk suatu kebutuhan di dalam aplikasi atau perusahaan, dan akhirnya data itu pun tersebar. Dan pastinya itu akan menyebabkan kerugian secara eksternal atau internal bagi kalian. Jika data pribadi tidak dapat dilindungi dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai risiko seperti penipuan online, penyalahan gunaan identitas, pencurian akun, penyebaran data tanpa izin, kerugian finansial dan secara psikologis, dan pastinya dari berbagai risiko tersebut yang kerap terjadi di berbagai kasus penyalahgunaan data. Kebocoran data pribadi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dan platform digital. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pribadi disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya. Selanjutnya, pengumpulan dan penggunaan data harus berdasarkan persetujuan pemilik data. Dan selanjutnya lagi adalah data pribadi hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur hak-hak subjek data, yaitu konsumen antara lain. Hak mengetahui tujuan penggunaan data, hak mengakses dan memperbaiki data, hak menarik kembali persetujuan, dan hak menghapus data pribadi. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut yang sudah saya jabarkan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi Konsumen juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Dalam UU-PK tersendiri, konsumen memiliki hak atas yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga adalah keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Nah, artinya pelaku usaha wajib menjaga keamanan data konsumen sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Jika data konsumen tersebut bocor akibat kelalaian pelaku usaha, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen. Dengan demikian, UU-PK dan UU-PDP saling terkait atau saling melengkapi dalam memberikan pelindungan hukum terhadap konsumen. Dan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sumber-sumbernya akan saya berikan link tersebut di dalam teks deskripsi di bawah ini. Selain dari undang-undang, peran konsumen dalam melindungi data pribadi juga turut disertakan, kayak sekaligus menjadi solusi bagaimana kita dapat menjaga data pribadi kita. Selain perlindungan hukum, konsumen juga harus turut berperan aktif dalam menjaga data pribadinya. Misalnya dengan yang pertama, tidak sembarangan memberikan data pribadi kita kepada pihak tertentu. Kayak misalnya kita harus
cross check yang terlebih dahulu sebelum memberikan data kita kepada pihak perusahaan atau pihak pelaku usaha, agar kita mengetahui apakah tempat ini aman atau tidaknya. Dan yang kedua adalah membaca kebijakan privasi sebelum menyetujuinya. Biasanya di suatu pihak platform digital akan menyediakan kebijakan privasinya, agar kita lebih mengetahui kebijakan apa saja yang dijabarkan di dalam platform tersebut. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Biasanya kita harus menggunakan kata sandi yang bervariasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbolik, agar misalnya jika terjadi kebocoran data atau terjadi serangan dari hacker, data kita dapat dilindungi lebih aman. Dan yang selanjutnya adalah keempat, yang terakhir, waspada terhadap penipuan digital. Biasanya kasus ini terjadi kepada pihak awam yang gampang tertipu. Jadi kayak kita harus lebih aware terhadap kayak apa saja yang menjadi ciri-ciri penipuan digital. Kesadaran konsumen sangat penting agar perlindungan data pribadi kita dapat berjalan secara efektif. Udah sampai di penghujung akhir, sebagai kesimpulan, data pribadi konsumen merupakan hal yang sangat penting di era digital. Negara telah memberikan perlindungan melalui UU PDP dan UU PK, namun perlindungan tersebut harus didukung oleh tanggung jawab pelaku usaha dan kesadaran konsumen itu sendiri, dengan memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi, agar kita dapat terhindar dari berbagai risiko dan penyalahgunaan data kita di masa depan mendatang. Demikian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time.